Halo, saya Priska Francisca, NIM 43 dari Universitas Internasional Semen Indonesia akan mempresentasikan tentang ide PKM yang saya buat, yakni Thunderstorm Panel and Supercapacitor Panel Super Modification sebagai sumber energi baru terbarukan 2030. Outline yang akan dibahas, yang pertama latar belakang, konsep gagasan, langkah-langkah strategis implementasi gagasan, dan kesimpulan. Latar belakang dari ide ini, yang pertama, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa secara geografis, sehingga iklim yang ada di Indonesia merupakan iklim tropis, di mana pada iklim ini intensitas curah hujan cukup tinggi, yakni berkisar 2.000 hingga 3.000 ml per tahun. Nah, pada iklim tropis sendiri, tingkat pemanasannya relatif tinggi sepanjang tahun, sehingga tingkat penguapan dan kelembapan udara juga tinggi. Nah, faktor-faktor inilah yang memicu terbentuknya awan petir. Besarnya energi petir berukuran rata-rata mengandung kekuatan listrik sebesar 20 ampere, di mana kekuatan listrik ini dapat menyalakan sebuah bola lampu sebesar 100 watt selama lebih dari 3 bulan. Namun energi listrik dari petir belum ada pemanfaatannya, karena belum adanya alat yang bisa menampung dan memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh petir, karena arus yang sangat besar, sehingga memungkinkan untuk merusak peralatan yang ada di sekitarnya. Lalu gagasan yang ditawarkan adalah Thunderstorm Panel and Supercapacitor Modification, di mana alat ini merupakan suatu panel yang nantinya digunakan untuk menangkap muatan listrik dari petir dan menyimpannya dalam sebuah superkapasitor dengan daya kapasitas yang cukup tinggi. Seperti halnya energi matahari yang diperoleh secara bebas oleh rumah tangga dengan memasang panel surya, sehingga tidak perlu berlangganan listrik lagi. Nah, energi baru ini menjanjikan hal yang serupa. Lalu bagaimana konsep dari ide ini? Yang pertama, konsep dari panelnya, dengan konsep panen listrik air dari udara, di mana tetesan air di atmosfer merupakan partikel listrik yang netral dan akan berubah menjadi air bermuatan ion ketika bergesekan dengan debu atau partikel lain yang ada di udara. Begitupun dengan penyerapan muatan listrik yang ada pada petir, muatan ion petir akan diserap dan disimpan sebagai sumber energi. Lalu penggunaan partikel silika dan aluminium fosfat dalam panel hidroelektriknya. Silika dan aluminium fosfat memiliki peran yang sama seperti partikel debu, di mana partikel ini akan bergesekan dengan tetesan uap air yang bersifat netral tadi dan akan menjadikannya air bermuatan ion. Kapasitas daya listrik yang ada di udara akan meningkat ketika jumlah uap air juga meningkat, sehingga air yang ada di atmosfer akan mengakumulasikan daya listrik dan akan ditransferkan menuju material lain yang bersentuhan dengannya. Panel hidroelektrik sendiri memiliki prinsip PN junction. Ketika sambaran petir mengenai panel ini, maka susunan PN junction akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak yang bersifat negatif, yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai listrik. Lalu masuk pada konsep superkapasitornya, di mana bahan superkapasitornya merupakan campuran dari larutan polianilin yang disintesa dengan graphene oxide dan zirconia oxide, yang kemudian diproses menjadi nanofiber dengan metode electrospinning. Nah, tujuan dari proses nanofiber sendiri adalah untuk memperbesar luas permukaan dari pori-pori fiber, sehingga superkapasitor jenis ini memiliki daya kapasitas yang lebih besar dan mampu menampung muatan listrik hingga puluhan ampere. Lalu langkah-langkah strategis untuk implementasi gagasan ini, yang pertama adalah tahap inisiasi, dengan kegiatan pengumpulan material dan analisis data, kemudian tahap konstruksi awal, yaitu pembuatan panel dan superkapasitornya, lalu tahap konstruksi inti dengan pengembangan panel dan superkapasitor oleh pihak yang bersangkutan, lalu tahap operasional industri dan maintenance, berupa pembangunan, pemantauan, dan evaluasi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama adalah panel hidroelektrik akan menyerap muatan listrik dari petir dan mengakumulasikannya, kemudian menyalurkannya menuju superkapasitor untuk disimpan sebagai sumber energi listrik, sehingga nantinya dapat digunakan untuk konsumsi listrik nasional. Kemudian konsep ini merupakan suatu solusi atas permasalahan meningkatnya kebutuhan energi listrik nasional. Lalu dengan pemanfaatan
Potensi listrik pada petir diharapkan dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan, alternatif, ramah lingkungan, dan aman. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.